Materi ketiga yaitu pengenalan kurikulum yang akan disampaikan oleh Pak Sumarno. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riris Putri Kirani selaku moderator. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Pak Sumarno. Terima kasih. Terima kasih pembawa acara dari panitia yang sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, berkah serta inayahnya sehingga kita bersama dapat bermuwajahah walaupun dibatasi oleh fisik, sosial, tetapi insya Allah kita disatukan dalam satu fasilitas daring atau video konferensi melalui web SMA Negeri 3 Kuningan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, karena ini kegiatannya adalah live dan peserta MPLS ini ada yang menyaksikan secara langsung, secara live streaming di rumah maupun di mana saja melalui fasilitas HP Android ataupun laptop, dan juga beberapa perwakilan siswa yang hadir di lingkungan sekolah. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang telah diterima melalui berbagai jalur di tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelumnya izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Sumarno MPD. Kalau dilihat dari namanya OO pasti dari Jawa. Jadi Bapak lahir di Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul. Itu satu RT dengan Mas Koko. Mas Koko itu suaminya Mbak Soimah yang di Indosiar ya. Nah itu saya sering manggung, itu rutin manggung menari Sendratari Ramayana dengan Mas Koko, dengan Mbak Soimah itu ya. Waktu saya domisili di Jogja. Tapi asli saya dari Kuningan sebenarnya, hanya lahir di Jogja sehingga namanya bukan Sumarna tapi Sumarno gitu. Bapak di SMA Negeri 3 Kuningan mendapatkan amanah atau tugas tambahan guru sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah oleh karena itu pada kesempatan MPLS hari ini Bapak mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang program kurikulum di SMA Negeri 3 Kuningan ini. Nah tentunya berbeda, judulnya sama, kurikulum. Ya, ada kurikulum sebelumnya kurikulum 2006. Tapi sepertinya sekarang SMP, MTS atau SLTP sederajat sudah kurikulum 2013 semua. Sudah bukan 2006 lagi. Ya, jadi kurikulum KTSP-nya adalah 2013. Nah, SMA Negeri 3 Kuningan sudah menerapkan kurikulum 2013 sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang sekaligus sebagai pilot project pengembangan kurikulum 2013 di Kabupaten Kuningan. Ini satu hal yang membanggakan. Jadi tidak salah begitu ya anak-anakku
melanjutkan di kelas 10 di SMA Negeri 3 Kuningan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tidak biasa Bapak duduk seperti ini saat Bapak menjadi pemateri atau narasumber. Biasanya Bapak jalan-jalan ke sudut-sudut ruangan ini, kemudian juga selalu diisi dengan ice breaking. Kita joget bersama, kita nyanyi bersama, begitu ya. Tetapi karena ini, kegiatan ini diakses secara live streaming, apakah itu melalui YouTube, melalui aplikasi yang lain, maka tentu ini akan mengganggu teman-teman kita yang sedang mengakses kegiatan ini dari rumah atau dari tempat yang lain di luar SMA Negeri 3 Kuningan. Itu anak-anakku, dan di SMA 3 Bapak memegang mata pelajaran atau layanan bimbingan dan konseling. Bapak, binaan Bapak di kelas 11, nanti 11 IPA, IPS. Namun sementara ini 11 IPA dulu. Jadi 1 tahun ini barangkali belum bisa memberikan layanan secara optimal full di kelas 10, tapi Bapak lebih konsen di kelas 11 terlebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau anak-anakku di kelas 10 ada hal-hal yang sekiranya ada hal yang permasalahan yang perlu dikonsultasikan, maka siap, mangga nanti ditunggu di ruang BK. Itu anak-anakku terkait dengan ta'aruf atau perkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Jadi bagaimana anak-anakku bisa simpati begitu ya, kemudian tertarik, terinteres dengan materi ini apabila anak-anakku belum mengenal. Dan saya lahir di Jogja, TK, SD, SMP, SMA di Jogja. Kemudian S1 juga di Universitas Negeri Yogyakarta, S2-nya Bapak di Universitas Kuningan. Ya, seperti itu. Baiklah anak-anakku, izinkan ini untuk menyampaikan tentang sesuai dengan materi yang diberikan oleh panitia, pengenalan kurikulum SMA Negeri 3 Kuningan. Jadi kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMA Negeri 3 Kuningan itu menggunakan kurikulum 2013. Apa itu kurikulum? Secara sederhana saja, kurikulum itu adalah seperangkat rencana. Ya, seperangkat rencana, program, schedule, bisa begitu ya. Yang tersusun, terstruktur, gitu ya. Jadi seperangkat program yang terstruktur, tersusun, terjadwal, terschedule, ya, sebagai satu kesatuan fungsi. Berarti di situ ada sistem. Untuk apa kurikulum itu? Untuk mencapai tujuan. Tujuan apa? Tujuan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan, yaitu SMA Negeri 3 Kuningan. Itu secara sederhana saja, secara sederhana ya. Kalau konsep kurikulum itu sendiri ada di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nanti anak-anakku boleh buka setelah ini seperti apa. Apa itu kurikulum? Apa itu kurikulum 2013 perbedaan dengan kurikulum sebelumnya. Karena dibatasi waktu, Bapak tidak akan menjelaskan itu, tetapi lebih implisit kepada substansial kurikulum SMA Negeri 3 Kuningan, gitu ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, rencana strategi peningkatan mutu pembelajaran di SMA Negeri 3 Kuningan. Ini anak-anakku. Jadi di dalam kurikulum identik dengan peningkatan mutu pembelajaran anak-anakku. Jadi ada 3 hal yang menopang di dalam kurikulum pembelajaran. Ada intrakurikuler, kemudian ada co-kurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Bapak ingin menyampaikan dulu ini secara umum. Tentu berbeda dengan di
Sebenarnya sama di SMP juga berlaku ini. Hanya Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu dasar-dasar kurikulum untuk penetapan bagaimana strategi peningkatan mutu pembelajaran di SMA Negeri 3 Kuningan. Nah, pertama adalah intrakurikuler. Capaian prosesnya adalah bagaimana efektivitas PBM, proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nanti kita akan bekerja sama dengan tim bimbingan konseling dan juga beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kuningan gitu ya, bahkan juga di luar daerah, itu untuk motivasi building, membangun motivasi apa? Motivasi belajar, motivasi mandiri, motivasi disiplin, motivasi bertanggung jawab, ya, motivasi untuk mencapai sebuah cita-cita dan seterusnya. Nah, itu kita bagaimana membangun sebuah motivation building, membangun motivasi dalam rangka untuk mencapai mutu, ya, peningkatan mutu pembelajaran, baik itu dalam skala perorangan maupun dalam skala kelompok maupun dalam skala sekolah. Itu. Kemudian kita juga pembelajaran STEM atau STEAM. Nanti di SMA 3 anak-anakku akan diperkenalkan pembelajaran STEM atau dikembangkan ditambah A menjadi STEAM. Kalau awalnya STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Sekarang ditambah lagi A yaitu Art, jadi menjadi Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Apa itu? Sebuah strategi pembelajaran, metode pembelajaran, bagaimana nanti anak-anakku belajar di sekolah itu menggunakan berbagai pendekatan disiplin ilmu. Begitu. Jadi misalnya begini, studi kasus SMA Negeri 3 Kuningan itu tahun 2015 berhasil meraih predikat sekolah sehat tingkat nasional. Kemudian tahun 2017 SMA Negeri 3 Kuningan juga berhasil meraih penghargaan sekolah adiwiyata mandiri tingkat nasional juga. Nah, bagaimana memanfaatkan kedua prestasi nasional itu di dalam peningkatan mutu pembelajaran? Jadi prestasi nasional yang sudah kita raih, yang sudah diraih oleh SMA Negeri 3 Kuningan tidak hanya sebatas sertifikat, piagam atau pajangan saja, tapi bagaimana implementasi sekolah sehat, kemudian adiwiyata mandiri nasional ke dalam peningkatan mutu pembelajaran. Maka salah satunya kendaraannya adalah menggunakan metode pembelajaran STEM. Bagaimana kita nanti memanfaatkan lingkungan yang asri, rindang, yang indah di lingkungan SMA 3 ini, kemudian fasilitas kesehatan yang luar biasa di SMA Negeri Kuningan ini dalam upaya mendukung ketercapaian kompetensi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, salah satunya itu kendaraannya adalah pendekatan STEM. Jadi di dalam satu kali pembelajaran nanti anak-anak akan diperkenalkan, ini akan digalakkan begitu ya, dimulai tahun pelajaran yang baru ini. Misalnya nanti anak-anakku diperkenalkan di hutan sekolah. Kita akan coba itu menggunakan pendekatan STEM. Apa yang bisa kita baca di sana? Nanti materi apa yang muncul di sana? Dengan adanya fenomena, fakta, kondisi keadaan hutan sekolah kita. Di sana ada tanaman hias, ada tanaman buah, tanaman endemik, tanaman langka, tanaman obat keluarga. Nah, dari situ sainsnya apa? Secara literasi, pengetahuan sains apa yang bisa diliterasikan ya dari fenomena atau fakta hutan sekolah yang nanti akan kita hadapi. Kemudian teknologi bisa menggunakan misalnya alat apa yang bisa mendokumentasikan, merekam, kemudian mempublikasikan
Nanti di SMA 3 itu ada beberapa mata pelajaran yang memberikan kesempatan peluang kepada siswanya untuk pandai membuat video pembelajaran. Di YouTube, di web SMA N3 Kuningan sch.id itu banyak video-video karya siswa. Ya, itu bisa diakses, nanti dilihat. Itu semuanya dari HP, dari Android. Nanti itu diolah, ya kan, apakah menggunakan aplikasi yang sederhana yang ada di fasilitas HP Android, ataupun dari laptop. Nanti semua siswa harus bisa bertahap. Ya, nanti lulusan alumni dari SMA 3 siap terjun di masyarakat. Salah satunya adalah pengembangan video apapun. Begitu, ya. Nanti ada beberapa mata pelajaran yang mewajibkan. Makanya sekarang harus HP-nya yang memang harus Android, begitu. Kalau dulu tidak boleh karena berbagai hal. Tapi karena sekarang peradaban pendidikan, kemajuan pendidikan menuntut adanya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita harus menyesuaikan. SMA Negeri 3 Kuningan sebagai sekolah taraf nasional menjadi satu keharusan, menjadi garda terdepan di dalam mensikapi sebuah perubahan khususnya dalam dunia pendidikan. Itu anak-anakku. Jadi siapa saja yang sudah masuk ke SMA Negeri 3 Kuningan, yang sudah menjadi peserta didik SMA Negeri 3 Kuningan, sudah bukan coba-coba lagi. Ya, misalnya mau ikut lomba, mau ikut event, turnamen, coba-coba cari pengalaman, sudah tidak berlaku. Di SMA 3 targetnya adalah juara. Semantika bisa. Begitu. Ya, jadi harus fight. Itu ya, harus siap fight, siap berkompetisi, mental kompetisi. Tidak boleh melempem. Ya, karena slogan kita semantika bisa, selalu bisa. Itu anak-anakku. Jadi nanti kita kemudian engineering. Engineering itu rekayasa. Bagaimana siswa SMA mampu merekayasa sebuah keadaan dalam konteks pembelajaran. Misalnya mengukur jarak antar, kalau di hutan sekolah tadi yang Bapak contohkan gitu ya. Misalnya mengukur kanopi pohon. Bagaimana bisa merekayasa itu? Bagaimana mengukur intensitas cahaya yang masuk ke hutan sekolah tanpa alat digital, tanpa alat modern? Bisa tidak kita merekayasa? Itu nanti yang menyiapkan Anda dengan multidisiplin mampu menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Generate-nya adalah soft skill. Bagaimana Anda mampu menerapkan kemampuan belajar menyelesaikan masalah problem solving dalam pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau anak-anak sekarang ada masalah, udah pesimis, menangis, ya kan, datang ke orang tua berkeluh kesah. Itu. Sementara problem solvingnya waktu di pembelajaran, ada permasalahan seperti ini, ada kasus seperti ini. Bagaimana kita menggunakan multidisiplin keilmuan, pengetahuan untuk menyelesaikan satu permasalahan. Itu membangun mental yang kuat. Itu ya. Kemudian art, seni. SMA Negeri 3 Kuningan barometernya seni. Di samping itu adalah olahraga dan seni. Tuh SMA 3. Mau cari atlet, mau cari artis, aktor, aktris, banyak di SMA 3. Gudangnya, barometernya. Gitu. Namun demikian, kita akan mencoba terus-menerus ya untuk meningkatkan prestasi di bidang akademik. Alhamdulillah kita dengan STEM, kemarin pembelajaran dengan STEM, dengan pembelajaran berbasis Android, alhamdulillah kita banyak meraih prestasi di bidang akademik, termasuk alumni
SMA Negeri 3 Kuningan atau lulusan dari kelas 12 SMA Negeri 3 Kuningan ini 400% kita diterima di perguruan tinggi negeri favorit tanpa tes. Itu luar biasa. Ya, artinya bahwa tadi kurikulum seperangkat rencana yang terstruktur, masif, terencana dalam satu wadah, satu kesatuan sistem fungsional. Artinya di situ ada sistem yang memang harus dibangun. Makanya tadi disampaikan oleh panitia dari guru tadi, ada motivasi disiplin, ada motivasi bertanggung jawab, ada motivasi untuk berkembang. Begitu. Ya, harus dibangun dari awal. Ya, nawaitu, niatkan. Di awal Anda untuk selalu berusaha untuk sesuai dengan koridor aturan yang ada. Jangan coba-coba untuk melakukan iseng melanggar aturan yang ada, tata tertib positif yang ada. Ya, seperti itu. M-nya adalah mathematics. Tadi sebelum sesi ini tadi ada dari Pak Haji Nanang Warsa MPD ya, matematika. Banyak beliau aktif di YouTube ya. Bagaimana itu kita juga mengembangkan ya kemampuan matematiknya. Sebenarnya matematik itu konsepnya ada 4 saja di bilangan operasionalnya. Kuatkan itu. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu saja perkuat. Karena itu menjadi sebuah basic. Ya, menjadi sebuah basic Anda di kelas 10 untuk persiapan nanti ke jenjang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya untuk capaian proses intrakurikuler, optimalisasi fasilitas PBM. Nanti di sini setiap ruang itu sudah ada CCTV-nya. Satu ruang satu CCTV. Diharapkan ke depannya juga kita satu ruang satu LCD proyektor. Satu ruang nanti kita juga sudah ada fasilitas satu ruang satu speaker. Jadi audio, harapannya nanti visual, kemudian CCTV, wastafel, semuanya sudah ada kita siapkan. Termasuk toilet, rasio untuk laki-laki 1:45 atau 35 sampai 45 dan toilet untuk putri itu 25 sampai 30. Itu terus kita penuhi, kita bangun fasilitas itu dalam upaya memberikan satu kondusivitas kenyamanan Anda dalam belajar. Termasuk UKS. Kita satu-satunya sekolah yang memiliki mobil kesehatan, layanan kesehatan siswa. Jadi kalau sakit, misalnya sekarang ada satu kasus misalnya dalam pembelajaran ada yang sakit, maka akan referalkan atau rekomendasikan ke UKS. Nah nanti di UKS diperiksa oleh petugas medis, kalau misalnya cukup istirahat di UKS, istirahat di UKS, kalau misalnya bisa kembali ke kelas, atau kalau sakitnya berlanjut, direkomendasikan untuk ke puskes, ke rumah sakit, atau pulang ke rumah. Diantar oleh mobil layanan kesehatan siswa. Ini satu hal yang luar biasa karena kita juga berpedoman kepada slogan Jawa Barat, yaitu cager, bager, bener, pinter, singer. Itu. Ya, jadi pinter kaopat, bager heula, sehat heula, cager, mungges jager, bager, bararager, itunya budak SMA 3 mah, itu namanya bener, nah baru pinter, gitu. Nah kita sekarang sudah mencoba di taraf yang ke-4 dan 5, pinter dan singer. Gitu. Nanti kita perkenalkan apa itu STEM. Ya. Kemarin kita baru beberapa guru saja, baru beberapa mapel, kita akan coba galakkan lagi sehingga nanti kelas 11 dan 12 juga bisa merasakan seperti apa manfaatnya STEM. Kemudian pendidikan karakter jelas tadi ya, sekolah sehat, adiuta mandiri tidak terlepas. Kita juga sekolah ramah anak, ya sekolah ramah anak, anti bully, anti perundungan.
anti kekerasan, baik secara fisik maupun non fisik. Ya, kita bangun dari sekarang. Ya, di SMA Negeri 3 Kuningan. Kemudian kompetensi 4C. Wah, di STEM 4C itu sangat syarat sekali. Ya, critical thinking, kolaborasi, komunikasi, ya kan? Kolaborasi begitu ya. Jadi ini menjadikan satu targetan pendidikan abad 21 dan literasi atau daya baca. Buku itu adalah pintunya ilmu. Jadi kalau siswa, guru, termasuk guru juga tidak membaca itu buta. Ada yang mengatakan pakar pendidikan itu tanpa buku buta. Perpustakaan sudah ada, sudah difasilitasi buku, baik itu buku mata pelajaran maupun buku resensi, bacaan umum dan sebagainya. Mari kita manfaatkan. Mumpung nih yang kelas 10, adik-adik yang kelas 10 masih baru. Maka mulailah dengan hal-hal yang baru. Tapi yang baik-baik, yang benar. Begitu. Kalau sudah biasa baik, sudah biasa benar, tidak akan berat. Tapi kalau sudah mengawali hal yang negatif, hal yang buruk, udah nanti ke bawah-bawah ke sananya. Ya, siap untuk disiplin. Itu intrakurikuler. Nah, seperti apa pembelajaran intrakurikuler? Nanti akan Bapak tayangkan juga seperti apa struktur kurikulum di SMA Negeri 3 Kuningan. Tentu berbeda struktur kurikulum waktu di SMP atau MTS dengan di SMA. Selanjutnya, oh ya ini masih di intrakurikuler. Astagfirullahaladzim, sebentar ini belum, kok saya ini ya, mohon maaf. Tadi saya menjelaskan, saya kira sudah di sini, ternyata di Frizi ya, maaf. Ini yang Bapak maksud. Mohon maaf, ya. Bapak menjelaskan ngalor ngidul, ternyata intinya tidak tertayang di sini ya. Oke. Baik, nih tadi, jadi ada 3 hal, intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler untuk pencapaian mutu atau peningkatan mutu pembelajaran. Tadi intrakurikuler sudah, ya. Nih tadi strategi intrakurikuler, efektivitas pembelajarannya ada manajemen kelas, ada manajemen learning. Ya, nanti seperti apa? Nanti kalau manajemen itu terkait dengan tujuan melalui aktivitas pembelajaran. Jadi diharapkan 4C tadi ya yang Bapak sampaikan itu benar-benar muncul pada saat pembelajaran. Ya, karena itu menjadi satu indikator sebuah progres peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya, ini Bapak lanjutkan saja. Ini tadi RPP ya, berbasis STEM sudah. Baik, ada satu hal lagi nih anak-anakku. Kita sudah memasuki hari kedua pembelajaran daring atau viral disebut dengan BDR, belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah ini kita menggunakan pendekatan atau strategi pembelajaran menggunakan blended learning. Ya, blended learning artinya ada pembelajaran secara tanpa tatap muka atau unsynchronous melalui layanan daring menggunakan berbagai pendekatan aplikasi dan juga sinkronos tatap muka. Nanti bagi anak-anakku yang sekiranya terhambat fasilitasnya dalam mengakses kegiatan belajar mengajar secara BDR, belajar dari rumah, maka akan difasilitasi di sekolah seperti halnya MPLS sekarang ini. Jadi yang sulit terkoneksi dengan internet, kemudian juga keterbatasan kuota, kemudian juga keterbatasan dengan RAM, memori, HP Androidnya, itu nanti difasilitasi di sekolah, bisa dengan tatap muka, tentu dengan tetap
menggunakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Itu anak-anakku. Jadi karena sekarang sedang adaptasi kebiasaan baru sekolah, AKB sekolah, maka siswa belajar dari rumah, tidak diizinkan untuk tatap muka secara langsung dalam jumlah yang besar. Karena apa? COVID-19 ini penyakit yang kasat mata, virus dalam ukuran molekuler. Jadi tidak kelihatan, bahkan tidak terasa pada saat kita terpapar. Maka ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Dia sudah carrier, ya, pembawa virus COVID-19, tapi tidak menimbulkan gejala. Itu satu resiko reaktif yang sangat berbahaya. Karena itu akan reaktif menularkan, memaparkan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan resikonya apa? Apabila daya tahan imun ya seseorang dalam kondisi lemah dan berkombinasi, kompilasi dengan penyakit yang lain, maka taruhannya adalah nyawa. Itu kita berpikirnya seperti itu. Sekarang anak-anak sekolah baik di SD, SMP, SMA, ya semua jenjang hiruk pikuk pingin sekolah, gitu, ya. Tapi ingat, taruhan terakhir dari efek resiko dampak terpahit dari COVID-19 adalah kematian. Itu. Jadi kita sabar dulu, berdoa bersama, selalu physical maupun social distancing dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini. Anak-anakku yang Bapak banggakan, nanti di pembelajaran STEM tidak usah khawatir, sedang kami upayakan, kami rumuskan. Nanti di dalam pembelajaran STEM ini akan ada kolaborasi beberapa mata pelajaran. Apakah itu lintas mata pelajaran, lintas rumpun mata pelajaran ataupun dalam satu rumpun mata pelajaran. Tujuannya adalah agar siswa tidak banyak terbebani oleh waktu atau frekuensi belajar maupun volume belajar. Termasuk dalam mengakses belajar dari rumah terkait dengan jumlah atau keberadaan kuota di HP anak-anakku sekalian. Jadi bisa jadi 4 mata pelajaran diberikan dalam satu waktu, begitu ya, itu yang tersirat. Barangkali nanti yang menyampaikan satu mata pelajaran, tetapi dalam satu mata pelajaran itu tersirat beberapa mata pelajaran yang menjadi irisan. Mungkin di kompetensi dasar mata pelajaran satu beririsan dengan mata pelajaran yang lainnya. Itu akan menjadi satu tagihan. Sehingga nanti anak-anakku satu kali belajar, satu kali waktu, satu kali dalam proses KBM, cukup satu saja membuat atau mengerjakan tagihan atau tugas dari guru mata pelajaran. Jadi diperingan, tidak satu mata pelajaran satu tugas. Bagaimana kalau satu belajar satu tugas? Pasti akan berat. Ya, kenapa? Di kelas 10 ada 18 mata pelajaran. Karena ada 2 lintas minat dan ada 2 tambahan yaitu BK dan BTIK. Sementara di kelas 11 dan kelas 12 itu hanya 16 saja mata pelajaran. Bayangkan kalau tiap hari 3-4 mata pelajaran tagihan semua. Kapan mau menyelesaikannya? Nah, oleh karena itu pembelajaran STEM ini ya menjadi satu alternatif bagaimana menjadikan sebuah kolaborasi dalam pembelajaran sehingga itu akan memeringankan baik siswa maupun guru di dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ini jelas nanti pendidikan karakter ya. Ini SMA 3 itu sekolah ramah anak ya, Jabar Masagi juga. Jadi sudah anti bully, anti perundungan, anti kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal. Itu intinya bagaimana menciptakan lingkungan SMA Negeri 3 Kuningan ini menjadi sekolah yang sangat-sangat kondusif dalam upaya mendukung pendidikan nasional. Selanjutnya, nih nanti juga anak-anakku
ada penguatan-penguatan, nanti akan kita siapkan pojok buku, baik itu di ruang kelas, di taman literasi dan sebagainya, fasilitas pojok sains, pojok bahasa, pojok seni dan lain-lain termasuk perpustakaan. Kemudian juga ada seremoni bulan bahasa. Kemudian berikutnya adalah capaian mutu untuk, nah ini capaian mutunya. Maaf ini oh ya, kokurikuler tadi ya, STEM itu masuk ke kokurikuler itu mendukung, ya mendukung intrakurikuler. Ya diantaranya adalah ini nanti, ya untuk Anda siswa adalah salah satunya kita nanti akan menggunakan pembelajaran STEM dalam KBM. Iya. Nah untuk ekstrakurikuler kita cukup banyak ya, cukup banyak. Kurang lebih ada 24 ya ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Kuningan. Nanti ya ekstrakurikuler ada lagi jadwal khusus habis ini. Oh iya. Untuk lebih jelasnya nanti setelah ini ada materi ekstrakurikuler yang harus Anda ketahui karena nanti di kurikulum itu Anda ada ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Kalau untuk putri nanti yang beragama Islam itu ada keputrian, itu wajib. Kemudian nanti ada eskul tambahan, pilihan. Ya, tambahan atau pilihan, satu eskul akademik dan satu eskul non akademik. Kalau eskul non akademik itu nanti ada klub-klub di sini ya, ada klub eskul matematika, bahasa Inggris, biologi, kimia, fisika dan seterusnya. Termasuk juga nanti eskul yang non akademik, ada voli, basket, kemudian pencak silat, ya, kemudian futsal dan sebagainya. Nanti lebih jelasnya setelah sesi ini. Kemudian, nah ini targetannya, ya. Jadi siswa-siswa hebat-hebat ini nanti ke depannya akan dibina, gitu ya. Baik di bidang akademik maupun non akademik untuk pencapaian apa? OSN, FLS2N, O2SN, ya. Kemudian peningkatan nilai UN, SMPTN maupun di SBMPTN. Itu. Ini untuk mutu. Dan kalau ini untuk tebarannya tidak perlu saya sampaikan. Nah, ini adalah struktur kurikulum. Struktur kurikulum SMA Negeri 3 Kuningan. Berbeda dengan waktu Anda di SMP maupun di MTS. Ya. Kalau di SMP yang saya ketahui hanya ada beberapa, begitu ya. Ada pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, olahraga, agama dan seterusnya. Maka di SMA Negeri 3 Kuningan ini ada 4 kelompok. Kita bedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah mata pelajaran kelompok A wajib. Jadi yang peminatan MIPA, peminatan IPS sama. Satu paket. Ya, mata pelajaran paket akan belajar dari ke-6 mata pelajaran ini. Tentu Anda sudah mengisi di angket peminatan ya, peminatan IPA, MIPA, peminatan IPS begitu ya. Nah, baik MIPA maupun IPS 6 mata pelajaran ini mau tidak mau Anda harus mempelajarinya. Apa itu? Pendidikan agama dan budi pekerti, pemberian pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan sejarah Indonesia. Itu kelompok A wajib. Kemudian kelompok yang kedua kelompok B wajib. Apa saja? Ada 4. Ada penjas orkes, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian seni budaya. Nah seni budaya itu di SMA Negeri 3 Kuningan kita hanya 2. Yaitu seni rupa dan seni musik. Dan dua-duanya hebat-hebat prestasinya. Ya. Karena guru-gurunya juga hebat-hebat.
Di sini guru seninya Pak Cucu ya, Pak Abdul Muthalib, dan nanti seni Pak Oka. Di YouTube banyak hasil seni rupa, kreasi seni rupa anak-anak SMA 3, kemudian juga seni musik, termasuk kalau Anda masih ingat tahun 2015 Ega Noviantika, ya itu artis finalis D Akademi Indosiar, itu ya. Kemudian ada prakarya dan kewirausahaan, ini di SMP juga ada, di MTs juga ada, ya. Kita dilanjut di SMA. Kemudian ada mulok, muatan lokal. Nah di SMA Negeri Kuningan, karena kita berada di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, kita muatan lokalnya adalah mata pelajaran bahasa Sunda. Itu 10 itu adalah mata pelajaran wajib yang harus Anda pelajari selama di SMA Negeri 3 Kuningan. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok C, peminatan. Ya, peminatan. Peminatan ini ada 2 di kita ya, di SMA Negeri 3 Kuningan, yaitu peminatan MIPA, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta peminatan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kalau di SMA sudah dipecah. Kalau dulu IPA, rumpun IPS. Sekarang rumpun IPA dipecah, rumpun IPS dipecah. Nah, kita tidak membuka rumpun bahasa atau peminatan bahasa karena keterbatasan gitu ya, termasuk peminat dari siswa sendiri yang minim, sehingga kita hanya membuka 2 peminatan saja, yaitu peminatan MIPA dan peminatan IPS. Apa bedanya? Sekarang bisa dikatakan memiliki hak yang sama. Ya. Karena apa? Peminatan MIPA itu bisa mengambil mata pelajaran lain yang ada di kelompok IPS atau peminatan IPS. Yang IPS juga bisa mengambil mata pelajaran yang ada di kelompok peminatan. Begitu. Makanya ada yang pernah bertanya, bagaimana anak IPS bisa tidak jadi dokter? Anak IPS. Waktu kita mendaftarkan kelas 12 melalui PDSS, kemudian melalui akun SMPTN, itu ternyata sistem tidak menolak. Artinya siswa IPS bisa mendaftar jurusan kedokteran. Hanya SMA Negeri 3 Kuningan belum ada yang dari peminatan IPS diterima di kedokteran. Kita masih dari IPA untuk kedokteran umum maupun untuk dokter gigi. Nah, kelompok C peminatan IPA-nya itu, ini rumpun IPA, matematika, fisika, biologi, kimia. Itu untuk kelompok C peminatan IPA. Jadi kalau waktu di SMP, MTS, IPA saja, ya kan? Di dalamnya ada fisika, kimia, biologi, gitu. Nah di SMA sekarang dipisahkan secara parsial. Jadi matematika, fisika, biologi, dan kimia. Kemudian kelompok C, peminatan IPS itu ada ekonomi, kemudian ada geografi, sosiologi, dan sejarah. 4. Dulu IPS. Tapi dalam rumpun IPS di SMP itu ada ekonomi, ada geografi, ada sosiologi, dan juga ada sejarah. Nah, tadi kelompok MIPA bisa belajar mata pelajaran kelompok IPS atau peminatan IPS dengan cara apa? Memilih mata pelajaran di lintas minat. Ya. Nah ini nomor 19, 20, 21, 22, 23. Kita ada 5 mata pelajaran lintas minat. Tapi di kelas 10 maksimal hanya 2 mata pelajaran. Karena untuk lintas minat di kelas 10 itu 3 jam pelajaran. Sementara di kelas 11 dan 12 itu hanya 1 mata pelajaran. Dengan durasi waktu 4 kali
4 jam pelajaran. Itu 4 JP ya. Kalau kelas 10 3 JP rata-rata. Kecuali beberapa mata pelajaran. Nah, nanti untuk Anda, untuk kalian yang kelas 10, nanti lintas minatnya untuk yang peminatan MIPA, yang kelas MIPA, itu nanti ada sosiologi dan ekonomi. Banyak siswa-siswi lulusan SMA Negeri 3 Kuningan yang diterima di perguruan tinggi negeri gitu yang favorit di lingkungan Jawa Barat, pemerintah daerah Jawa Barat yang diterima ya tanpa tes begitu ya. Itu yang khusus ya, yang khusus dari peminatan MIPA. Itu ada satu perguruan tinggi yang jurusan ekonomi yang hanya bisa atau yang hanya menerima siswa peminatan MIPA. Itu artinya menjadi sebuah keleluasaan bagi siswa peminatan MIPA, kelompok MIPA bisa mengambil di luar jurusannya. Begitu. Ya, jadi anak IPA, MIPA boleh mengambil sosiologi, ekonomi, dan rumpun IPS lainnya. Gitu. Sehingga sudah tidak ada perbedaan yang signifikan. Oh, kalau dulu simbol atau barometer mutu sekolah itu adalah anak-anak MIPA. Gitu ya. Sementara IPS itu sisa atau buangan. Sekarang tidak di K13. Sama. Karena apa? Ya, peminatan MIPA juga mempelajari mata pelajaran, sebaran mata pelajaran di peminatan IPS. Peminatan IPS pun sama, juga mempelajari mata pelajaran kelompok peminatan MIPA. Nah, kelas 10 sekarang di SMA Negeri 3 Kuningan, itu di struktur kurikulumnya, kelas 10 nanti Anda untuk yang peminatan MIPA akan mempelajari sosiologi dan ekonomi, masing-masing 3 jam pelajaran. Tapi kalau daring hanya 1 jam pelajaran. Sekarang nanti Anda, atau sebentar, nanti secara teknis pembelajaran ke depannya nanti saya jelaskan. Saya sampai jam 12 ya. Ya. Kemudian yang IPS, yang 10 IPS nanti. Itu Anda ketemu dengan fisika. Jadi walaupun saya mau ke IPS biar tidak ketemu fisika, kimia, biologi, ternyata di SMA 3 ketemu dengan fisika, 3 jam pelajaran fisika. Kemudian yang kedua adalah bahasa dan sastra Inggris. Itu sebagai lintas minatnya. Ada 2. Jadi 2 masing-masing 3 jam, 6 jam. Itu untuk kelas 10. Kelas 11, kalau kelas 11 hanya 1 mata pelajaran 4 jam. Kelas 11 MIPA itu bahasa dan sastra Inggris. Kelas 11 IPS itu nanti biologi, sama seperti kelas 10 kemarin. Kelas 12 itu hanya bahasa dan sastra Inggris saja. Beda-beda setiap tingkatan. Ya, itu. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, kita sudah memasuki pekan BDR, belajar dari rumah. Nanti anak-anakku yang di kelas 10 akan terkelompok dalam kelas yang sebenarnya, nanti kelas yang sudah resmi begitu, yang akan dilengkapi dengan nomor induk sekolah. Kemudian nanti akan kita laporkan ke KCD begitu ya, Kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah 10 di Cirebon. Dan nanti Anda akan resmi begitu ya. Nanti akan berdasarkan data yang ada nanti akan dikelompokkan mana yang di peminatan MIPA dan mana di peminatan IPS. Nah, nanti kalau ini baru kelas sementara ya, kelas sementara PLS. Nanti kalau sudah tetap nanti akan dihimpun nomor WhatsApp-nya ya, nomor WhatsApp yang bisa tergabung dalam WhatsApp grup kelasnya masing-masing. Nanti akan dikoordinir oleh wali kelas untuk pelaksanaan BDR atau belajar dari rumah selama adaptasi kebiasaan baru sekolah atau AKBS. Ya, jadi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan melaksanakan BDR.
begitu. Walaupun nanti ada yang tatap muka, tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, nanti anak-anakku untuk kelas 10 efektif belajar itu barangkali nanti minggu depan mulai hari Senin, pastikan Anda sudah memiliki grup kelasnya masing-masing. Ya, nanti Senin. Tujuannya apa? Atau paling tidak nanti hari Jumat terakhir, Jumat itu Anda sudah tahu Anda berada di kelas mana. Kemudian wali kelasnya siapa. Karena nanti pembelajarannya yang akan mengkoordinir adalah wali kelas masing-masing. Nah, nanti di situ sehingga harapannya Senin depan Anda sudah BDR, ya. Jadwal nanti akan di-share oleh wali kelas, kemudian hal-hal terkait dengan pembelajaran juga nanti akan di-share oleh wali kelas. Siapkan HP Android yang tentu memorinya cukup untuk mengakses aplikasi yang ada, boleh menggunakan laptop, ya, boleh menggunakan kuota, boleh menggunakan WiFi. Kalaupun menggunakan WiFi di tempat-tempat umum tetap melaksanakan protokoler kesehatan. Apa diantaranya? Tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan hindari berkerumun. Ingat, resiko terpahit terpapar COVID-19 adalah kematian. Tuh. Baik anak-anakku, tepat Bapak disediakan sampai pukul 12 dan tidak ada tanya jawab. Nanti kalau ada skena tanya jawab silahkan bisa tulis di kolom komentar di mana Anda mengakses kegiatan ini. Terima kasih berangkat itu yang bisa Bapak sampaikan. Beda itu indah, satukan perbedaan, jangan masalahkan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi atensi anak-anakku sekalian, baik yang berada di sekolah maupun yang berada di rumah masing-masing ataupun dimanapun adik-adik berada. Terima kasih, ada salahnya mohon maaf. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.